Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Dia selalu menjaga, melindungi, dan menyertai kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan, kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Tema kita saat ini adalah keyakinan sebagai orang Kristen. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati terlebih dahulu dan kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus berbicara kepada kami, menguatkan iman kami, meneguhkan panggilan kami untuk mengiring Tuhan Yesus setiap waktu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kita merenungkan firman Tuhan satu pasal setiap hari secara berurutan dalam sebuah kitab, karena kita percaya di setiap pasal yang ada tema-tema yang menarik kalau kita mempelajarinya secara berurutan. Dan saat ini kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal 26 ayatnya yang ke-27. Mari kita dengarkan. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah, supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Sahabat Jepro, komuniti yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di Indonesia disebut sebagai Kristen. Kristen adalah istilah dari kata sifat bahasa Belanda. Kristen artinya pengikut Kristus. Istilah ini muncul pertama kali di Antioquia dalam Kisah Rasul 11 ayatnya yang ke-26. Dan sekarang kita lagi bicara tentang keyakinan sebagai orang Kristen. Jadi saudaraku, kita harus bersyukur ketika kita disebut sebagai orang Kristen. Artinya kita adalah pengikut Kristus, murid Yesus Kristus. Jadi harus ada keyakinan yang kuat sebagai orang Kristen, yang dikenal sebagai orang Kristen, bahwa betul-betul kita ini adalah murid-murid Kristus. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini, di tengah-tengah dunia dengan penuh dengan tawaran-tawaran yang bisa saja membuat identitas diri kita bisa nggak jelas. Apakah kita pengikut Kristus atau bukan? Boleh jadi predikat kita adalah orang Kristen. Predikat kita adalah pengikut Kristus. Namun, bawaan hari-hari kita, apakah betul kita ini adalah orang-orang yang menunjukkan memang aku ini orang Kristen? Artinya, memang aku ini pengikut Kristus. Maksudnya, memang aku ini adalah murid-murid Kristus. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ternyata tidak mudah untuk menjadi orang Kristen. Itu bukan gelar yang diberikan kepada seseorang. Itu bukan sekadar identitas yang diberikan kepada seseorang. Tetapi saudaraku, ada suatu proses ilahi, ada suatu proses kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya, sehingga orang tersebut dapat menjadi orang Kristen dalam pengertian betul-betul menjadi pengikut Kristus. Tanpa ada proses ilahi, tanpa ada proses kuasa Tuhan di dalamnya, sulit sekali seseorang bisa menjadi orang Kristen. Gak mungkin terjadi. Meskipun bawaannya sebut sebagai orang Kristen, tapi belum tentu orang tersebut adalah murid-murid Yesus Kristus. Belum tentu orang yang punya predikat Kristen sungguh-sungguh mau menjadi pengikut Kristus. Karena tanpa sentuhan kuasa Tuhan, tanpa sentuhan ilahi, tanpa ada pekerjaan kuasa Tuhan, seseorang tidak mungkin benar-benar menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus. Contoh buat kita adalah
Raja Agripa, di mana Paulus bersaksi tentang imannya kepada Agripa, dan kemudian Paulus bertanya, "Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Lantas apa jawab Agripa? Agripa menjawab, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Raja Agripa percaya perkataan kebenaran firman Tuhan, kitab para nabi. Percaya pada firman Tuhan. Dia tahu persis tentang cerita-cerita di dalam firman Tuhan, tentang nubuatan-nubuatan di dalam firman Tuhan, tentang nubuatan mengenai Mesias, mengenai Kristus, mengenai Yesus. Tetapi saudaraku, nggak mudah kan benar-benar Agripa jadi orang Kristen? Nggak gampang kan? Nggak langsung otomatis dia menjadi murid Kristus. Malahan Agripa menjawab, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Sulit sekali dia percaya Yesus. Sulit sekali dia mau menjadi murid Kristus. Maka Paulus berkata, "Aku mau berdoa kepada Allah, supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Artinya, kan Paulus bukan sekadar menjelaskan tentang siapa Yesus kepada Agripa. Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia, dan barang siapa yang percaya kepadanya yang telah bangkit dari antara orang mati akan memperoleh keselamatan. Pemberitaan ini sudah disampaikan, tetapi Paulus mesti berdoa juga, meminta Tuhan menjamah, menyentuh hati Agripa dan orang-orang yang ada pada waktu itu, supaya mengalami kuasa Tuhan, dicelikan rohani mereka, dihidupkan kembali rohani mereka, agar mereka dapat mengenal Kristus sebagai Tuhan, dan mereka dapat menerima dari hati yang paling dalam bahwa Yesus adalah Tuhan, supaya mereka bisa lahir baru dan menjadi murid Kristus yang sejati. Nah saudara, Anda yang telah dilawat Tuhan dengan kuasa Tuhan, sehingga Anda menjadi murid Kristus, menjadi murid Yesus Kristus, menjadi orang Kristen, karena kuasa Tuhan telah bekerja dalam diri Anda, sehingga Yesus masuk di hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kita harus yakin, kita sebagai orang Kristen. Jangan kita yang sudah mengalami jamahan Roh Kudus, mengenal Kristus, lama-kelamaan makin redup keyakinan kita sebagai orang Kristen. Kan repot. Orang lain justru perlu didoakan supaya mereka bisa menjadi orang Kristen dalam pengertian jadi pengikut Kristus. Kita ini nih yang sudah mengalami Kristus, yang sudah mengalami mujizat Tuhan, percaya Tuhan Yesus, hidup hari-hari dalam iman, lama-lama meredup keyakinan kita sebagai orang Kristen. Sayang sekali, sayang sekali. Ingat baik-baik, dirimu sebagai orang Kristen mahal harganya. Sampai Tuhan harus jadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus kita. Sehingga bangkitkan terus keyakinanmu sebagai orang Kristen, sehingga engkau tetap kuat mengiring Kristus, memikul salib, tetap kuat menjadi murid Kristus. Dan saya percaya kuasa Tuhan yang telah menjamah engkau sehingga engkau menjadi anak Tuhan, maka kuasa Tuhan yang sama juga akan menyertai kehidupanmu hari lepas hari, dan Anda akan memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Ayo, tetap punya keyakinan sebagai orang Kristen, Tuhan menyertai kita, kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kuatkan, teguhkan hati kami. Sebagai orang Kristen, kami bangga, kami bersyukur buat lawatan Tuhan atas hidup kami yang telah menyelamatkan kami. Dan identitas kami sebagai orang Kristen bukan tambah redup, tapi tambah bersinar untuk menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi saksi kebenaran bagi banyak orang, agar orang lain juga banyak dapat diselamatkan. Kuatkan iman kami Bapa, biar kami terus setia mengiring Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang akan beristirahat pada saat ini dalam berkat dan kekuatan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.